Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Coba Guntur silahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mulai kegiatan kita pada hari ini, maka Bapak akan terlebih dahulu mengecek kesiapan kalian. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak. Bagaimana untuk kebersihan dan kerapian kelasnya? Apakah sudah dirapikan dan dibersihkan sebelum kita memulai pelajaran hari ini? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah dikerjakan persiapannya. Di hari ini kita akan mempelajari tentang materi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya. Masih ada yang ingat mata pelajaran yang pekan lalu? Saya, Pak. Persebaran fauna di dunia, Pak. Ya, bagus sekali. Ada berapa wilayah persebaran fauna di dunia? Terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu Nearktik, Palearktik, Neotropik, Oseania, Australia, dan Antartika. Baiklah, bagus sekali. Masih ingat pembelajaran pada pekan lalu. Ada yang tahu ada berapa pembagian wilayah flora dan fauna di Indonesia? Belum, Pak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai yaitu kalian akan menganalisis tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi pada dasarnya pembagian fauna di wilayah Indonesia itu terbagi atas 3 bagian secara garis besarnya. Jadi manfaat kita untuk mempelajari materi ini supaya kalian lebih memahami untuk jenis-jenis fauna apa saja yang tersebar di wilayah Indonesia dan apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk memulai materi hari ini, maka Bapak akan menayangkan video mengenai pembagian wilayah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Lengkapnya, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona Palearktik, zona Nearktik, zona Neotropik, zona Ethiopia, zona Oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara 2 zona biogeografi, yaitu zona oriental dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia, terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi 2 kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace.
Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Pulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orang utan, kukang, dan bekantan. Belum terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, kira-kira 320 jenis, dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia, dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi, cemara, eben hitam, kenari hitam, dan kayu bangkai, bunga Rafflesia ablongedi, dan orang utan Sumatera dan orang utan Tapanuli. Selain di Sumatera, orang utan juga terbitantan, yaitu orang utan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain anoa, babi rusa, burung maleo, dan kayu eboni merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana, dan di Pulau Komodo terdapat komodo asli. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Jadi demikianlah tadi video yang kalian sudah lihat. Jadi mungkin sudah ada gambarnya, sudah paham bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia dan bagaimana persebarannya. Ya. Jadi untuk lebih memahami persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, maka untuk membahas materi ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa bagian kelompok. Ya. Bapak akan membagi ke dalam 4 kelompok. Jadi langsung saja saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dengan tugasnya yang Bapak akan bagikan untuk kelompok 1 akan menganalisis tentang persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia bagian barat. Untuk kelompok 2 akan menganalisis tentang jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah. Untuk kelompok 3 akan menganalisis persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia Timur. Sedangkan untuk kelompok 4 akan menganalisis tentang jenis-jenis konservasi yang ada di Indonesia, baik itu di Indonesia bagian barat, tengah, maupun di Indonesia bagian timur. Setelah itu kalian akan mendiskusikan materi-materi yang telah Bapak bagikan, dan kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan sebentar kepada masing-masing kelompok. Jadi hari ini ada 2 tugas yang kalian harus kerjakan secara berkelompok.
Yang pertama yaitu LKPD, yang kedua kalian akan membuat infografis tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi ini untuk kelompok 1, silahkan dianalisis, berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi ini untuk kelompok 2, berikutnya ini untuk kelompok 3, dan yang terakhir untuk kelompok 4. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut. Bisa kita masuk jadi saya apa-apa. Ada yang ingin bertanya tentang LKPD-nya? Saya Pak. Ya, silahkan. Ini jawabannya Pak ditulis di sini Pak. Iya, untuk jawabannya itu semuanya dituliskan ke dalam lembar kerjanya atau LKPD-nya yang telah dibagikan tadi. Jadi semua jawabannya terangkum di dalam LKPD tersebut. Dan ingat, untuk mengisi LKPD tersebut itu harus didiskusikan terlebih dahulu dengan teman-teman kelompoknya masing-masing. Ya, Pak. Jadi untuk referensinya, untuk menjawab atau mengerjakan LKPD tersebut bisa dilihat dengan media buku, tentunya buku yang kita pelajari atau buku yang kita gunakan, yaitu buku geografi kelas 11. Kemudian bisa juga dengan melihat di internet, ya, baik itu melalui artikel-artikel maupun media-media video pembelajaran yang ada di internet. Nah, artinya sudah belum? Artinya LKPD-nya sudah selesai. Ya, bagaimana? Sudah selesai analisisnya? Sudah. Nah, setelah itu jika sudah selesai, maka kalian akan mengerjakan infografis tentang materi yang tadi, yaitu persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi silakan dinaikkan bahan yang sudah disiapkan, kemudian tempelkan masing-masing jenis hewan yang ada di masing-masing wilayah persebarannya, baik Indonesia bagian barat, tengah, maupun Indonesia bagian timur. Ini kayaknya juga disentuh kapan? Di tiba? Bagian sini kapan Kang juga tak? Kalau itu belum pilih
Back saya dulu. Biar metodologi kita. Selesai semuanya? Kalau begitu, kalian pada kelompok akan bergantian untuk memaparkan hasil diskusinya dan hasil temuannya, hasil analisisnya di depan kelas. Jadi dimulai dari kelompok 1, mau persilakan untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syamsuddin SPD selaku guru mata pelajaran geografi dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tentang persebaran fauna di Indonesia bagian barat. Sebelum masuk ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatimah selaku moderator. Di samping kanan saya ada Fitri, Serli, Nurul Mutmainah, Mustalifah sebagai pemateri, dan Mustika Hasanah sebagai pemulih. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Fitri untuk memaparkan materi pertama. Kepadanya saya persilakan. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini, seperti gajah, macan tutul, tapir, badak bercula 1, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Zona Asiatis disebut juga zona Indonesia bagian barat yang berdasarkan geologis merupakan perpanjangan dari lempeng Eurasia atau paparan Sunda di kawasan Asia Tenggara. Aneka satwa di wilayah ini dikelompokkan sesuai garis hayat di bagian zona Asiatik dan zona peralihan yang disebut garis Wallace. Ciri-ciri fauna Asiatis: 1. Memiliki semuanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, bisa. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, bagaimana dampak aktivitas manusia seperti perubahan iklim, deforestasi terhadap pola persebaran fauna di wilayah barat Indonesia? Baiklah, sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Mustika Hasanah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana dampak aktivitas manusia seperti perubahan iklim dan deforestasi terhadap persebaran fauna di wilayah barat? Jawab. Aktivitas manusia termasuk perubahan iklim dan deforestasi dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam persebaran fauna di wilayah barat Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban kami diterima? Ya, diterima. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memberikan aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kita akan mempersilakan untuk kelompok 2 memaparkan materinya. Jadi silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sih. Kami dari kelompok
kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai persebaran fauna di Indonesia. Di wilayah fauna di Indonesia bagian tengah memiliki keanekaragaman fauna yang khas. Beberapa jenis fauna di sana antara lain adalah anoa, babi rusa, komodo, dan burung merpati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan lainnya Yang mungkin menguntungkan masyarakat. Jawabannya, iya. Banyak penghasilan gabungan hidupnya pada penjualan kupu-kupu untuk cenderamata para wisatawan. Wilayah fauna Indonesia bagian timur termasuk fauna Australis. Indonesia bagian timur memiliki keanekaragaman fauna yang khas dan unik. Beberapa jenis fauna yang dapat ditemukan di wilayah tersebut antara lain: yang pertama, burung cendrawasih merupakan ikonik bagi Papua. Ada beberapa spesies cendrawasih yang hanya dapat ditemukan di wilayah timur Indonesia. Apa yang membedakan keketua Raja Salman Crested Crestae dari jenis burung cendrawasih? Pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang membedakan kakatua Raja Salman Crested Crestae dari jenis burung kakatua lainnya? Dan di wilayah mana kakatua dapat ditemukan secara alami? Kami menutup presentasi dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Tadi pemaparan materi dari kelompok 3 yang membahas tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Sekarang kelompok yang terakhir, tinggal satu kelompok yang akan kelompok 4 yang akan membahas atau menganalisa tentang wilayah-wilayah atau tempat-tempat konservasi yang ada di wilayah Indonesia. Silakan kelompok 4 mempersiapkan materinya dan maju di depan mempresentasikan. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Baik, disilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa yang mendasari tradisi penangkapan kupu-kupu liar dalam masyarakat? Sekian. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang mendasari tradisi penangkapan kupu-kupu liar dalam masyarakat? Tradisi penangkapan kupu-kupu liar seringkali berakar pada kepercayaan atau mitos tertentu yang diyakini oleh masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin meyakini bahwa menangkap kupu-kupu liar membawa keberuntungan, kesejahteraan, atau simbol-simbol positif lainnya. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa tradisi ini berkaitan dengan kegiatan sosial atau keagamaan tertentu yang melibatkan partisipasi dalam aktivitas seperti ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kelompok 4. Dan sekali lagi mari kita berikan aplaus yang untuk pemaparannya. Jadi dengan tadi kita sudah menyaksikan, mendengar hasil analisis dari anak-anakku sekalian, sudah merasa sudah cukup bagus ya. Bagaimana mulai dari awal kalian memperhatikan, menganalisis melalui video pembelajaran, kemudian tadi ada yang mencari lewat buku-buku dan ada juga yang mencari lewat internet. Artinya ini sudah memanfaatkan seluruh sumber daya yang kalian miliki dalam menganalisis
materi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, untuk lebih memahami pendalaman materi yang tadi, Bapak akan membagikan kuis. Jadi kuis ini, barang siapa yang bisa menjawabnya, maka akan mendapat nilai tambahan sebagai nilai tambahan untuk akumulasi nilainya nanti, bahkan di level. Jadi kuis yang pertama, siapa yang bisa jawab? Coba siapa yang bisa menyebutkan 2 jenis hewan yang ada di Indonesia Tengah? Siapa? Ya, Akbar, silakan Akbar. Yaitu Anoa dan Komodo. Anoa dan Komodo. Ya, kita beri Akbar. Selanjutnya, untuk kuis yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan 2 jenis hewan yang ada di Indonesia bagian timur? Ya, Armi. Ya, silakan Armi. Burung cendrawasih dan kuskus. Burung cendrawasih dan kuskus. Siap, ya. Bapak lagi tambah satu kuisnya, pertanyaannya. Siapa yang bisa menyebutkan daerah kita ini termasuk Indonesia bagian apa dan apa jenis hewan endemiknya? Ada yang bisa? Apa? Ada yang bisa? Kalau di tempat kita sekarang termasuk Indonesia bagian apa ya? Silakan. Sulawesi termasuk daerah peralihan dan contoh faunanya seperti anoa. Ya, benar sekali ya. Jadi untuk di daerah kita yang berada di Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan. Jadi yang wilayahnya itu termasuk wilayah persebaran fauna dan flora di Indonesia bagian tengah. Dan itu benar sekali yang disampaikan bahwa contoh hewan endemik yang ada di Indonesia Tengah itu adalah anoa. Ya, benar sekali. Bapak kira untuk materi hari ini sudah dipahami dan semoga bisa terus diingat ya materi-materi apa yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, ada yang bisa menyampaikan refleksinya tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Baik, saya akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Dari pembelajaran hari ini, dapat kita mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, dan kita dapat mengetahui beberapa persebaran fauna yang ada di Indonesia, baik itu di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Mari kita berikan aplaus untuk yang disampaikan. Jadi kalau dari saya perhatikan tadi memberikan penilaian, ini pembelajaran kita hari ini, langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah sangat baik, sangat bagus dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Saya rasa sudah tercapai. Ya, adapun untuk materi berikutnya, Bapak harapkan kalian mempersiapkan materinya, yaitu mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silakan dilengkapi, dicari materinya, saya dilengkapi. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Dan mari kita menutup pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.